Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Salah satu indikator penting dalam suksesnya evaluasi pembelajaran adalah kualitas instrumen penilaian. Instrumen yang banyak digunakan dalam penilaian sumatif adalah tes tertulis dalam bentuk soal. Soal yang berkualitas adalah soal yang sesuai kaidah. Berikut penjelasannya. Sebelum menulis soal, Bapak Ibu perlu membuat kisi-kisi sebagai pedoman penyusunannya. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks berisi informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis atau merakit soal. Kisi-kisi disusun berdasarkan tujuan penggunaan tes. Kisi-kisi harus memenuhi syarat berikut. Pertama, mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, indikator soal harus jelas dan dapat dibuat soalnya sesuai dengan bentuk soal yang telah ditetapkan. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi diantaranya, yang pertama, menentukan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang akan diukur. Kedua, memilih materi yang esensial. Ketiga, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar atau capaian pembelajaran dengan memperhatikan materi dan level kognitif. Berikut contohnya. Dimensi proses kognitif dikelompokkan ke dalam 3 level kognitif. Yang pertama, level 1, mengingat dengan kode C1 dan memahami dengan kode C2. Level kedua, mengaplikasikan dengan kode C3. Level 3, menganalisis dengan kode C4, mengevaluasi dengan kode C5, dan mencipta dengan kode C6. Berikut tabel lengkapnya. Dan berikut contoh formatnya. Setelah kisi-kisi tersusun, selanjutnya Bapak Ibu perlu memahami kaidah penulisan soal. Berikut adalah kaidah penulisan soal bentuk pilihan ganda. Kaidah pertama, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Artinya, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator soal. Contoh indikator soal. Disajikan gambar 4 tumbuh-tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan 2 tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Contoh soal yang kurang baik. Soal di atas tidak sesuai dengan indikator karena: pertama, indikator meminta disajikan gambar di pokok soal, bukan di pilihan jawaban. Kedua, indikator meminta 2 tumbuhan yang cara perkembangbiakannya sama, sedangkan pada soal hanya menanyakan 1 tumbuhan dengan cara perkembangbiakan tertentu. Berikut contoh soal yang baik berdasarkan indikator tersebut. Kaidah kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Contoh soal ini kurang baik karena pilihan jawaban D tidak logis dan tidak homogen karena atmosfer bumi tidak termasuk ke dalam pembagian struktur bumi, sehingga pilihan jawaban D tidak berfungsi sebagai pengecoh yang baik. Berikut contoh soal yang sudah baik. Kaidah 3. Setiap soal harus mempunyai 1 jawaban yang benar atau yang paling benar. Pada soal ini, B dan C merupakan kunci jawaban. Hal ini dapat membingungkan. Bagi peserta didik yang menguasai materi, akan merasa dirugikan kalau ternyata kunci yang dijadikan patokan adalah salah satu dari kunci tersebut. Berikut contoh soal yang sudah baik. Kaidah 4. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Pada soal ini, pokok soal kurang jelas karena langsung merujuk pada kabel listrik. Semestinya, pokok soal tersebut membahas mengenai pemasangan kabel. Berikut contoh soal yang sudah baik. Kaidah 5. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pada soal ini, rumusan pokok soal di atas mengandung pernyataan yang tidak diperlukan. Hal ini menyita waktu dan terkadang dapat menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan soal. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 6. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pada soal ini, di dalam stimulus terdapat kata nektar dan penjelasan tentang proses penyerbukan. Hal ini mengarahkan peserta didik ke jawaban yang benar, yaitu C. Kaidah 7. Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pokok soal yang mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda, misalnya kata bukan, kecuali, dan sejenisnya, dapat membingungkan peserta didik. Berikut adalah contoh soal yang lebih baik.
Kaidah 8. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pada soal ini, panjang rumusan jawaban A tidak sama dibandingkan pilihan jawaban lain. Hal ini cenderung membuat peserta didik memilih jawaban tersebut sebagai kunci. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 9. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Pada soal tersebut, pilihan jawaban berkurang satu dan hanya 3 pilihan jawaban yang dipertimbangkan. Jika semua jawaban di atas salah merupakan kunci jawaban, maka tidak akan diperoleh informasi yang menunjukkan pemahaman peserta didik tentang jawaban yang benar. Selain itu, opsi D bukanlah bagian dari materi. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 10. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologinya. Pada soal ini, pilihan jawaban tidak terurut dari nominal terendah sampai tertinggi atau sebaliknya. Hal ini akan menyita waktu lebih banyak bagi peserta didik dan dapat menyebabkan kekeliruan dalam memilih jawaban. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 11. Gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Pada soal ini, skala pada diagram untuk jumlah peserta kurang lengkap, sehingga menyulitkan peserta didik membacanya. Berikut contoh soal yang sudah baik. Kaidah 12. Butir soal tidak boleh tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Pada soal ini, soal nomor 2 bergantung pada jawaban soal nomor 1, sehingga apabila jawaban soal nomor 1 salah, maka otomatis jawaban soal nomor 2 pun salah. Demikian juga, jangan sampai ada materi soal atau kunci jawaban terdapat pada pokok soal yang lain. Berikut contoh soal nomor 2 yang lebih baik. Kaidah 13. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada soal ini, kalimat pada pokok soal belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena subjek dan predikatnya kurang jelas. Pokok soal merupakan anak kalimat, induk kalimatnya tidak jelas. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 14. Jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Pada soal ini, istilah ulo merupakan bahasa daerah Jawa Tengah yang berarti ular. Daerah lain belum tentu memahami makna dari kata ulo, sehingga akan menimbulkan kerancuan makna dari soal. Oleh karena itu, soal seperti ini tidak dapat digunakan untuk daerah di luar Jawa Tengah ataupun nasional. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 15. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Pada soal ini, rumusan pokok soal tersebut tidak secara langsung dapat dipahami maksudnya. Peserta didik harus membaca berulang-ulang untuk memahami pokok soal. Berikut contoh soal yang lebih baik. Kaidah 16. Setiap pilihan jawaban, jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Pada soal ini, pilihan jawaban terdapat pengulangan frasa. Sebaiknya, frasa tersebut dimasukkan ke dalam pokok soal agar peserta didik tidak membaca berulang-ulang sehingga menyita waktu. Berikut contoh soal yang lebih baik. Sebagai materi tambahan, berikut merupakan kaidah penulisan soal uraian. Pertama, rumusan kalimat soal atau pertanyaan harus menggunakan kata-kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai, seperti mengapa, uraikan, jelaskan, bandingkan, hubungkan, tafsirkan, buktikan, dan hitunglah. Jangan menggunakan kata tanya yang tidak menuntut jawaban uraian, misalnya siapa, di mana, atau kapan. Demikian juga kata-kata tanya yang hanya menuntut jawaban ya atau tidak. Kedua, buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Ketiga, buatlah pedoman penskoran segera setelah soalnya ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan dinilai atau kriteria penskorannya. Besar skor bagi setiap komponen, atau rentang skor yang dapat diperoleh untuk setiap kriteria dalam soal yang bersangkutan. Terakhir, hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya harus disajikan dengan jelas, berfungsi, dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan juga harus bermakna.